untuk memuliakan Tuhan. Nah, kelirunya si Ahok ini ternyata dia jatuh ke bawah di penjara malah memuliakan setan. Lo lihatlah, ini kemarin, nah tadi yang ditunjukkan Pak Paul itu udah saya analisa juga itu sama oma-oma itu kan. Jadi apa katanya apa? Menyesal sampai mati kalau pilih Prabowo katanya. Waduh, gawat ini orang. Nah, nanti dia yang menyesal sendiri. Saya dengannya berapa persen. Ada yang mengkalkulasi itu dari apa sih siapa JA itu, siapa namanya itu. Nah, jadi ini udah nggak bisa lagi lah. Jadi dia bilang kalau Ahok bilang menyesal sampai mati kalau tidak pilih Ganjar dan menyesal sampai mati kalau kalau milih Prabowo, aduh ini orang terlalu membesar-besarkan dirinya. Dan dia sebenarnya sudah, kalau menurut saya yang disebut Ahoker itu udah banyak meninggalkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita baru saja menyelesaikan pesta demokrasi ya teman-teman, di mana pada hari ini kita memilih calon pemimpin negara kita untuk 5 tahun ke depan. Kira-kira siapa yang menang ya? Apakah jagoan yang kalian jagokan akan keluar sebagai pemenang atau tidak? Sebentar lagi kita akan lihat hasil quick count-nya ya, di mana hasil quick count itu bisa menjadi gambaran lah siapa yang menjadi presiden kita ke depan. Tetapi pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah pernyataan keras dari seorang pensiunan jenderal, pensiunan brigjen yang sering ada di tempatnya Paul Jang, yang notabene agamanya Kristen, tapi mengutuk keras dan mengkritik keras Ahok. Dan ini cukup seru teman-teman, ya, cukup seru. Kenapa saya bilang seru? Karena biasanya orang-orang Kristen itu selalu mengagung-agungkan Ahok, mengatakan Ahok ini adalah orang yang dipilih Tuhan, orang yang melawan Ahok satu persatu kena azab, kan begitu. Jadi setiap ada yang meninggal dari pihak Muslim disebut kena azab dari Ahok. Kalian bisa lihat, sudah banyak sekali yang mereka gembar-gemborkan, mereka katakan seperti itu. Padahal memang yang namanya manusia pasti akan mati. Tapi kita tahulah, mereka gunakan nama Ahok untuk menyerang Islam. Begitu Ahok sudah tidak berguna, mulailah Ahoknya dikritik, Ahoknya diserang. Bahkan kita lihat ya, sekarang ini orang-orang Kristen sudah meninggalkan Ahok. Sudah tidak menganggap Ahok ini cerminan orang Kristen yang benar. Karena apa? Karena sudah nggak berguna. Ahoknya dianggap sudah tidak berguna. Apalagi sejak kasus Ahok cerai, terus menikah lagi, malah istrinya yang tidak menikah lagi, istrinya tetap menjanda, maka orang-orang mengatakan Ahoknya yang nggak benar. Ya, Ahoknya yang nggak benar. Padahal yang dilakukan Ahok itu manusiawi. Yang dilakukan Ahok itu normal. Apalagi kalau benar istrinya duluan selingkuh. Tetapi di dalam kekristenan tidak ada kata cerai. Ini membuat orang Kristen jadi meradang, marah dengan Ahok ya. Dan di sini kita akan analisa secara politik aja lah ya, karena ini lagi gegap gempita politik. Kita akan kasih sedikit pengetahuan tentang politik kepada teman-teman. Tetapi sekali lagi pilihan itu di tangan kalian. Ya, kita tidak bisa intervensi, kita tidak bisa mengurus ya pilihan politik kalian. Kalau saya cuma menyampaikan pandangan-pandangan aja. Oke, kita dengarkan dulu bacotan dari Pak Jenderal Tobing ini ya. Pak Junius Tobing terhadap Ahok yang dia marah-marah besar. Paradigma suka-suka. Undang-undang tahun 2003, 2008 ya, 2014 kalau nggak salah. Itu umur 35 tahun kok boleh gitu loh. Tapi setelah belakangan ini yang nama tahun 2017 itu dibikin 40. Lah kalau orang mau mengundurkan menjadi 35 tahun lagi salah Kak. Jadi beginilah ya, kalau saya lihat ya, di sini permainan strategi yang tidak kelihatan sebenarnya. Kalau Prabowo, dia memang karena dibilang dia sudah kalah 2 kali,
Tapi disitulah kelihatan dia bahwa memang seorang militer ya, saya bukan menyombongkan. Seorang militer itu udah diajarkan ya, ada namanya ajas perang. Jadi ajas perang itu paling utama di atas, mungkin besok akan saya jelaskan lah. Namanya ajas tujuan. Kalau tujuan belum tercapai, jangan kita menyerah atau jangan kita berhenti. Makanya saya lihat mentalnya Prabowo ya ada di situ, karena itu tertanam di setiap tentara. Sasaran belum direbut, tujuannya merebut sasaran, tidak boleh berhenti menyerang. Nah, dia sudah kalah mungkin 2 kali ya sebagai capres, sekali kalah lagi sebagai cawapres ya, wakil presiden. Di situ dia memang tidak diam. Jadi dia menyusun serangan ini nggak main-main. Biarlah kalah saya 3 kali, tapi nanti 1 kali saya menang. Kita gampang sekali melihat dia soal mental ya. Kemudian yang kedua, dia bermain strategi. Dia tahu di mana pusat kekuatan yang selama ini yang mengalahkan dia. Contoh Jawa Tengah, ya kan? Itu tempat pusatnya kekuatan Banteng gitu loh. Ya kan, bagaimana mengalahkan Banteng di Jawa Tengah? Dia melihat di situ ada kekuatan ya si Gibran. Makanya dia coba, si Gibran itu bukan, kita ini banyak komentar lah kalau udah mau menjelekkan orang, dinasti politik lah apa segala macam. Bukankah semua mereka itu menyiapkan anaknya untuk pengganti dia? Bohong kalau dia tidak menyiapkan anaknya. Jadi bukan karena itu. Nanti keputusannya rakyat mau memilih apa tidak. Itulah katanya kedaulatan rakyat di tangan rakyat. Ya. Nah, kita lihat Pak Prabowo ini bermain strategi sebenarnya. Walaupun dia tidak mengungkapkan, makanya saya bilang strategi itu tidak boleh diinformasikan. Kalau declare itu sudah jadi informasi pihak lawan. Tapi kalau pengamatan saya, PDIP itu congkak sekali. Udah saya katakan kan, kalau kita di posisi yang tertinggi, makanya hati-hati. Ada hukum yang namanya hukum gravitasi. Jadi keberhasilan kita di puncak itu harusnya bikin inovasi baru, tapi PDIP bukan membuat inovasi baru. Yang keluar dari mulut orang-orang PDIP itu ya, beberapa kadernya itu hanya menjelek-jelekkan orang, hanya membusuk-busuk, dan itu seperti kaset aja yang dulu-dulu kayak kaset borsok. Iya betul. Jadi itu membuat orang juga akan berpikir ini orang taunya menjelek-jelekan. Sekarang kalau kita mau jujur ya, apa sih yang dibuat PDIP selama berapa tahun ini? Tahun 99 ya, saya menghitung persis itu. Tahun 99 mereka pemenang loh. Pemenang wong cilik katanya. Wong cilik. Nah, sekarang jadi wong licik. Jadi itulah. Dulu dia wong cilik. Ini siapa yang ketawa ini? Saya kasih supaya rame, supaya seru. Jadi wong cilik jadi wong licik sekarang. Jadi wong licik. Nah, kita lihatlah ya, mulai dari ketua umumnya, taunya menjelek-jelekan aja. Sekarang beginilah. Lihatlah komentar dia. Ini analisa loh ya. Iya. Lihat komentarnya Bu Mega itu. Iya kan? Masalah tukang bakso. Wah, itu wong cilik itu. Kan bagaimana tukang bakso se-Indonesia ini nggak benci sama dia? Dia berarti kan dia sendiri yang mengalahkan mereka. Jadi nggak ada inovasi yang baru. Makanya dia akan jatuh. Besok akan coba saya jelaskan nanti the S-curve ini ya. Politik tukang bakso. Itu juga tuh ya. Jadi sekarang itu
apalagi menyalahin Ada. anak muda. Wah, padahal dia nggak Kita tahu pusat kekuatan anak itu. sih. Sekarang beginilah ya, kita kan sudah tahu sekarang ini eranya anak muda. 60% pemilih baru. Loh kok dia menjelek-jelekan? Makanya Pak Tobi, dinyalakan lagi mikrofonnya, ketutup itu, kepencet. Mikrofonnya. oke, udah nyala. Ya, dah, bagus. Nah, jadi dia menyalahkan anak muda, menyalahkan tukang bakso. Dia nggak tahu bahwa pusat kekuatan sekarang bukan si Adian lagi. Si Adian Naputupulu, bukan si Masinton lagi. Pemilih ini pemilih muda, pemilih Pemilih muda. baru. Nah, dia tidak tahu pusat kekuatan itu. Sehingga apa? Dia menjelekkan 60% loh anak muda. Jadi kalau kita lihat anak muda ini sekarang ya, dari umur, sekarang boleh milih kan umur 18 tahun ya. Sudah boleh kan? 18 sampai 30, 30 sampai sekian. Itu orangnya beda-beda. Jadi nggak bisa dibodoh-bodohi lagi. Saya aja kalah sama anak saya yang masih SMP soal WA. Saya jujur aja Pak Paul atau saudara-saudara sekalian. Ini WA, saya handphone ini hanya taunya main WA saja sama YouTube. Selain itu nggak tahu. Tapi anak-anak ini, wah luar biasa. Semua aplikasi yang dia ada di WA itu dicoba semua dan mereka tahu. Berarti anak-anak sekarang lebih banyak belajar. Jadi jangan salahkan kalau si Mahfud kemarin sama si Muhaimin itu kalah sama si Gibran. Kenapa? Gibran lebih milenial, lebih mau tahu. Anak-anak sekarang kan pengennya mau tahu. Ya soal gadget. Udah nggak kita yang ketinggalan. Jadi mereka itu ketinggalan. Makanya kemarin terlalu mengecilkan si Gibran ini, akhirnya dia kalah sendiri. Kemudian Ahok ya, dulu pun sebelum waktu pilkada gubernur, saya bilang di depan forum Kristen, saya bilang, ya, dia tanya saya, makanya saya jawab, Ahok itu menang nggak Pak Tobing? Itu ada si Saur Siagian itu, tanya aja dia, kalah masuk penjara, saya bilang. Wah, mukanya semua nggak enak lah di ruangan. Loh, apa alasannya? Alasannya saya pegang Bible, saya bilang. Pohon yang tinggi itu pasti jatuh ke bawah buahnya. Dipijak-pijak buahnya, saya bilang. Dan dipijak-pijak sama orang masuk ke tanah. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Nah, kelirunya si Ahok ini ternyata dia jatuh ke bawah di penjara malah memuliakan setan. Lo lihatlah. Ini kemarin, nah tadi yang ditunjukkan Pak Paul itu udah saya analisa juga itu sama oma-oma itu kan. Jadi katanya apa? Menyesal sampai mati kalau pilih Prabowo katanya. Waduh, gawat ini orang. Nah, nanti dia yang menyesal sendiri. Saya melihat kemarin begini Pak Paul. Saya analisa, dia keluar dari komisaris utama Pertamina. Karena dia lebih mementingkan loyalitasnya ke Mega. Tapi dia tidak loyalitas kepada kepentingan nasional. Cobalah, kalau memang dia jujur, dia hebat di situ. Karena banyak hasil yang lebih baik ketika dia jadi komisaris utama Pertamina dibandingkan yang terdahulu. Dia tidak akan meninggalkan itu. Karena apa sih kepentingannya Mega? Lebih bagus saya memikirkan kepentingan nasional. Karena itu adalah yang paling penting untuk ekonomi Indonesia. Kalau orang bilang si Ahok pinter, bodohnya bukan main menurut saya. Tapi ingatlah, saya mengamati dia ya. Dia lahir kuda api. Kemudian bulannya pun api. Jadi orang ini pemanas sebenarnya. Tidak ada yang bisa menyejukkan dia. Nah itu. Dan dia ini orangnya sebenarnya nggak mau diatur. Keras kepala, lebih keras daripada kerbau, otaknya kerbau. Saya beritahu aja, saya berani menghadapi dia. Dia ini terlalu sombong menurut saya. Ya, dia merasa dialah manusia paling jujur di dunia. Bullshit lah. Kalau ada orang yang mengaku jujur, itu sebenarnya tidak jujur. Saya beritahu. Ya,
Jangan nanti si Teddy, jujur saja saya, jujur saya, jujurnya di mana? Itulah. Jadi kalau melihat saya, analisa saya ya, ini ada apa? Tapi kemarin kan kita sudah ngomong Pak Paul, tidak memberikan apa kontribusi yang banyak untuk mendukung si Ganjar. Kita bisa melihat nantilah. Ya, sekakmatnya tadi kata siapa ibu itu? Sekakmatnya itu tanggal 14. Ya. Nanti tanggal 10 itu ada di GBK. Ya, apa namanya? Si Prabowo kampanye akbarnya tanggal 10 itu loh. Nanti kita lihat tanggal 10 itu kayak seperti apa, ya kan? Tapi mari kita analisa ya. Nah, itu strateginya si apa Pak Prabowo itu dia mencari di mana center of gravity kekuatan kekuatan apa ini? Kekuatan pemilu ini. Ya memang di Pulau Jawa. Sekarang kita cek aja dari Banten sampai ke Jawa Timur siapa sekarang yang di atas. Saya kemarin kebetulan hari apa itu ya? Hari Minggu kemarin saya menghadiri acara artis-artis yang mendukung Prabowo pada saat sama-sama bersamaan dengan bersamaan dengan debat ya. Itu artis-artis ada berapa orang saya nggak tahu lah, tapi ratusan lah. Itu semua mendukung Prabowo. Ya, mendukung Prabowo. Jadi ketika Ganjar ditampilkan, wah, semuanya ngomel-ngomel Astrid. Ditampilkan lagi Anies. Wah, muak gitu loh. Jadi sekarang ini kok ada perubahan yang begitu apa ya, begitu berbeda. Nah, sekarang ini ya ada analisa di antara non-Muslim dan Muslim. Berapa memilih Ganjar, memilih Anies, dan memilih Prabowo. Ternyata sekarang yang Muslim saja banyak yang ke Prabowo, apalagi non-Muslim. Tapi itu udah ada perbandingannya, berapa persen. Ada yang mengkalkulasi itu dari apa sih, siapa JA itu, siapa namanya itu. Nah, jadi ini udah nggak bisa lagi lah. Jadi dia bilang, kalau Ahok bilang menyesal sampai mati kalau tidak pilih Ganjar, dan menyesal sampai mati kalau kalau milih Prabowo, aduh ini orang terlalu membesar-besarkan dirinya. Dan dia sebenarnya sudah, kalau menurut saya yang disebut ahoker itu udah banyak meninggalkan dia. Jangan dia kira seperti dulu lagi, tidak, sudah berubah. Jadi seperti Pak Paul tadi bilang, orang itu bisa berubah, ya. Apalagi dia termakan sanjungan. Ya, termakan sanjungan. Waktu itu kalau waktu dia jadi gubernur saja, wah disanjung-sanjung lah sama orang-orang yang ya kita lah orang-orang percaya. Sampai di gereja aja diumumkan calon presiden. Coba itu nanti ada YouTube-nya juga. Wah, Ahok calon presiden. Waduh, mikir nggak dia? Apa kemampuan dia? Saya beritahu lah, Pak Paul, kalau buku saya ini nanti selesai, itulah jawaban kepada orang-orang yang memimpin negara ini. Negarawan itu harus seperti apa? Ya, negarawan. Bukan politikus, gitu loh. Negarawan. Nah, kita lihat lagi. Apakah si Prabowo ini negarawan apa bukan? Nah, kita melihat dia. Kalau seperti si Ganjar, seperti Anies, itu politikus. Karena dia mencari kesempatan pada saat next election. Kapan next election? Tapi kalau saya lihat Prabowo, dia memikirkan next generation. Nah, makanya dia mengambil anak muda. Kan pada narasi saya yang sebelumnya, kalau memang mereka memberikan kesempatan ke anak muda, si Ganjar harusnya pilih orang muda. Jangan pilih orang tua. Karena orang tua itu susah dikendalikan. Samalah sekarang Pak Jokowi. Waktu dia pilih Yusuf Kala, kan repot mengendalikan Yusuf Kala. Karena merasa Yusuf Kala, saya lebih hebat daripada Anda. Tapi karena waktu itu dianggapnya Yusuf Kala ini kan musuhnya, sangat bermusuhan sama Jokowi. Tapi ketika dia dipilih jadi wakil presiden, kenapa dia mau? Ini punya etiket nggak?
Di sini aja nggak ada etiketnya. Kemudian ketika dia sebelum jadi wakil presiden, dia udah ngomong juga, wah, Indonesia ini hancur kalau Jokowi jadi presiden. Tapi dia mau jadi presiden, itu punya etiketnya itu. Cobalah, bapak-bapak, ibu-ibu, punya etiket nggak? Nah, kemudian si Maruf Amin juga dipilih yang tua. Kalau dipilih yang tua, nggak bisa dikendalikan. Tapi Jokowi pintar, dia tidak digunakan apa-apa. Itulah hebatnya, cuma dikendalikan aja apanya. Tapi kalau lihatlah Gibran sama si Prabowo, kelihatannya si Gibran apa saja pun, iya, iya, kan begitu. Dari mimiknya itu udah kelihatan. Jadi anak ini bisa dibimbing. Tapi kalau orang tua yang mau dibimbing, untuk apa lagi? Udah bau tanah gitu kok masih mau dibimbing. Iya kan, ini logika. Kemudian, kalau kita lihat lagi kemarin, bahwa Jokowi mengeluarkan pernyataan, presiden boleh kampanye, boleh memihak. Itu apa? Kalau dari strategi apa? Digebrak-gebrak rumputnya, ular beludaknya keluar semua. Ah, inilah buktinya. Ketahuanlah dia. Itu guru-guru besar di UGM itu, semua ular beludak itu kan yang keluar itu. Sekarang mau saya tanya, kalau UGM memang betul-betul Pancasilais, kenapa demokrasi Pancasila dirubah menjadi demokrasi liberal, kok mulutnya diam? Kok mulutnya diam? Biar didengarkanlah. Saya juga alumni Gajah Mada kok. Ya saya tahu mereka itu Pancasilais katanya. Tetapi ketika demokrasi Pancasila dirubah menjadi demokrasi liberal, kok mulutnya diam? Kok sekarang baru ngoceh? Semua universitas itu yang memihak, yang mengkritik Jokowi. Kenapa diam? Jadi strategi Jokowi digebrak-gebrak rumputnya, keluarlah ular beludaknya. Ini nggak sadar mereka distrategikan. Pak Jokowi mah tenang-tenang aja, orang apa-apa kok. Karena pegang aturan. Dia pegang juga dinamika yang berkembang di belahan dunia luar. Kalau kita mau meniru demokrasi liberal, jangan separuh-separuh atau seperempat-seperempat. Full kalau mau bisa begitu. Tapi kan bertentangan dengan ideologi kita, dengan filosofi bangsa ini, dengan konstitusi kita. Saya kemarin udah ngomong, satu sila Pancasila dirubah, itu merubah semuanya. Padahal Pancasila itu tidak boleh terpisah antara sila satu dan sila kedua. Sila kedua ke sila ketiga, nggak bisa. Sila ketiga ke sila keempat. Lah sekarang kalau dirubah, yang sila keberapa? Sila keempat. Kedaulatan rakyat itu melalui permusyawaratan perwakilan. Ya, musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah sekarang dirubah, individual, liberal. Berarti merubah itu. Nah siapa yang merubah itu? Nah, tadi kalau Pak Paul bilang, wah Megawati jahat. Memang dia sama Amin Rais. Nah, saya kan sudah katakan, tahun 99 itu dia pemenang pemilu. Tapi kenapa dia tidak terpilih jadi presiden? Karena melalui permusyawaratan perwakilan. Yang dipilih siapa? Malah Gus Dur, yang partainya bukan pemenang pemilu. Itu kalau mau permusyawaratan perwakilan, Megawati tak akan bisa jadi presiden. Makanya dirubah jadi pemilihan langsung, tidak juga menang. Pergeseran paradigma itu membuat dia kalah. Makanya dia nggak berani lagi mencalonkan jadi presiden kan? Dicalonkan oleh Jokowi. Sekarang kita lihat. Jadi kalau dia bilang Jokowi si kerempeng, Jokowi tidak bisa jadi presiden karena dia kalau tidak ada PDIP. Nah, coba kita balik sekarang. PDIP itu menang dulu, faktor pemenangnya siapa? Jokowi. Jokowi. Jadi bukan Jokowi tidak memberikan kontribusi yang besar kepada PDIP. Ditinggal sekarang sama Jokowi, dia melorot dia. Kita bukan apa-apa ya. Ini analisa seorang pemikir strategi, tak pernah meleset. Saya beritahu aja.
Kalau saya meleset nanti, udahlah. Berarti ilmu strategi saya masih apalah, masih jelek ya dalam kajian. Nah, kita mau lihat sekarang dari gagasan mereka debat. Aduh, saya belum melihat debat bagaimana kita memposisikan Indonesia, ya. Kan namanya strategi itu ya, sasarannya apa? Tujuan utamanya apa? Yang paling utama bagaimana mengembangkan posisi Indonesia. Ya, posisi Indonesia setiap saat. Nah, coba kita lihatlah. Kalau si Ganjar sama si Anies kemarin menilai apa? Menilai kinerja pertahanan itu nilai 5 atau 11 dari 100. Itu kan buktinya apa? Di ASEAN itu kita dianggap nomor 1 loh kekuatan pertahanan kita. Nah, di dunia kita dihitung 13. Masa itu Nah, inilah, jadi jangan dinilai 5, tapi akhirnya apa? Bumerang bagi mereka berdua. Itu loh. Seperti debat terakhir kemarin juga. Itu Rocky Gerung sudah menganalisa lagi. Anies cerdas. Tapi si Prabowo dia bilang memberikan kesejukan. Si Ganjar dia bilangnya congkak. Coba. Tapi penilaian orang kan Ganjar yang paling unggul, Anies paling unggul. Kita nggak melihat keunggulannya. Tapi siapa yang tulus dan siapa yang memberikan kesejukan. Nah itu. Sekarang ini ya, saya beritahulah saudara-saudara yang ada di apa ini, rekan-rekan yang ada di Zoom ini ya. Sekarang kita ini war on perception. Jadi sekarang kebenaran itu kalah sama persepsi. Persepsi siapa? Persepsi semua orang. Suka-sukanya menentukan segala sesuatu. Jadi kebenaran itu kalau fakta itu adalah suatu kebenaran, itu dipersepsikan supaya tidak benar. Nah, inilah bahayanya apa ini. Saya juga bingung ini. Saya ditelepon, gimana Bang? Ini ada kemungkinan chaos nggak? Aduh, saya menjawabnya berat ini. Apakah akan terjadi chaos pada saat pemilu? Ya, karena pemilu ini tanda-tandanya udah kelihatannya ada gitu loh. Kalau analisa militer tanda-tanda itu udah apa kan. Tetapi nanti kalau tanggal 14 itu tidak terjadi chaos, mungkin Tuhanlah campur tangan. Itu saja. Jadi kalau menurut saya ini memang saya juga harus menganalisa tajam ini. Alasannya apa kalau tidak chaos? Alasannya apa kalau chaos? Apa chaosnya terjadi pada saat ini sudah ada indikasinya, tapi mudah-mudahan tidak lah ya. Atau pada saat pemilu, atau pasca pemilu. Nah tadi saya heran, saya dikirimin contoh lembar surat suara itu ya, malah 01 si Anies, 02 itu Ganjar sama si Mahfud, 03-nya malah Prabowo. Wah, itu nanti coba kita lihat ya. Itu siapa yang merubah apa formulir itu? Nanti coba tolong diperiksa ya. Kadang-kadang kita lupa. Ditusuk nomor 2 aja, tahu di situ gambarnya si Ganjar sama si Mahfud. Sedangkan nomor 3 adalah si Prabowo sama Gibran. Ya, Anies tetap nomor 1. Tapi ini 2 orang dirubah-rubah. Nah, inilah aturan pemilu di Indonesia ini. Lucu lagi kan. Kenapa harus 2 putaran? Contoh saya kasih tahu. Kenapa harus 2 putaran? 1 putaran aja lah, siapa yang paling banyak itu pemenang. Kenapa? Sama aja kok. Tapi memang dibuat aturan sedemikian rupa. Sama juga pemilihan gubernur. Semua provinsi yang lain itu cuma 1 kali putaran. Tidak ada 2 putaran. Tetapi kalau gubernur DKI itu 2 putaran, makanya si Ahok pun kalah kemarin itu kan. Waktu pemilihan pertama, wah menang dia sama si Jarod kan, wah saya diejekin lah sama yang mana betul apa mau lihat aja ntar saya bilang kan belum selesai kan ada putaran kedua. Nah, begitu si Ahok kalah, diam semua. Nah yang begini-begini coba kita analisa ya.
Jadi kita analisa, kalau saya katakan kemungkinan besar Prabowo yang menang. Karena saya juga ke lapangan kok. Saya lihat kemana-mana, ya. NU pecah, PKB pecah, semua pecah. Nasdem, apakah semua orang Nasdem itu milih si Anies? Tidak, tidak. PDIP saja pun tidak. Jadi dari situ udah ada indikasinya. Tapi kalau Gerindra bulat. Nah itu. Jadi permainan strategi ini memang ya siapa yang lihai lah. Ya siapa yang bisa bermain senyap. Itulah strategi. Nah, Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Junius Tobing ini benar. Ya, contohnya apa? Ya, zamannya Ahok sudah lewat. Kemarin itu Ahok dikira bisa membantu suara dari kubu 03. Karena dianggap dia punya simpatisan sendiri. Dia punya fans sendiri gitu kan, pendukung garis kerasnya. Yang bernama Ahokers. Kan begitu. Masalahnya, saya nggak melihat ya, ada yang namanya Ahoker sampai saat ini. Udah nggak ada itu. Jadi yang disampaikan Pak Junius Tobing ini benar gitu, bahwa Ahok itu nggak ada pendukung lagi sekarang. Sudah hilang ya, sudah istilahnya membubarkan diri, sudah gabung ke pendukung yang lain tentunya. Ya. Ahokers ini udah selesai gitu, zamannya udah nggak zaman lah. Kan begitu. Kalau dia bilang menyesal sampai mati kalau nggak pilih Prabowo, ya nggak pilih Ganjar tapi mendukung Prabowo, ini kan ngaco ya, statement yang ngaco gitu. Kalau saya sih nggak ada urusan lah, mau pilih yang mana itu terserah teman-teman. Tapi kalau Ahok ini memang sudah ditinggalkan, itu iya. Ya, saya ingin katakan bahwa iya, karena habis manis sepa dibuang. Di sebelah itu seperti itu, teman-teman. Setelah selesai tugasnya Ahok, ya udah selesai. Apalagi dianggap Ahok ini tidak bisa membantu kekristenan. Ahok ini tidak bisa membantu Polikarpus. Maka dia akan ditinggalkan. Itu udah hukumnya. Karena dibilang Ahok ini kan nggak ada power lagi, nggak ada fungsi lagi. Ya sudahlah, ditinggalkan Ahoknya. Ya kasihan lah Ahok ini ya. Saya sendiri cukup simpati melihat Ahok ini. Ya, kasihan juga di satu sisi, apalagi ini masih saudara sebenarnya ya, masih ada hubungan saudara gitu, karena satu marga pula sama dia. Tapi ya sudahlah, namanya nasib Ahok, ya kasihan dia. Dan memang apa yang disampaikan benar ya, ternyata dia tidak bisa mendongkrak suara dari 03, malah yang ada memperkeruh keadaan dengan mengejek-ngejek Pak Jokowi, dengan mengejek-ngejek Pak Prabowo kan gitu, mengatakan Jokowi dan Gibran nggak bisa kerja. Kalau semua orang kamu bilang nggak bisa kerja, terus siapa yang bisa kerja? Siapa yang bisa kerja? Saya rasa sejelek-jeleknya orang, sejelek-jeleknya orang itu tetap bisa kerja. Contoh kalian ambil karyawan nih, karyawan ini malasnya minta ampun, tapi tetap pasti ada yang bisa dia kerjain ya. Misalnya contoh angkat barang, ya pindahin barang, catat sesuatu. Walaupun mungkin kerjanya nggak bagus, tapi ya tetap kerja kan gitu, tetap bisa kerja. Kalau yang nggak bisa kerja itu artinya dia udah lumpuh, udah nggak bisa apa-apa. Itu baru nggak bisa kerja. Tapi selama dia ada kerjaan, walaupun kontribusinya kecil, ya itu tetap bisa kerja. Cuman bedanya kerjanya bagus atau tidak. Hasilnya bagus atau tidak, kan begitu aja. Yang membedakan di situ. Jadi pernyataan konyol lah. Kalau saya bilang dari seorang Ahok ya, yang nggak penting sekali mengatakan Jokowi nggak bisa kerja. Padahal Jokowi jadi presiden. Kalau nggak bisa kerja udah disepak dia. Udah dipecat kan gitu. Udah digulingkan. Kalau ada presiden yang nggak kerja gitu, tidur-tiduran, habisin fasilitas negara, ya terus nggak mau tahu apapun, pasti digulingkan lah. Ada-ada aja. Ya itulah kebodohan dari seorang Ahok ya. Dan untuk kali ini saya setuju dengan Pak Junius Tobing, bahwa Ahok ini menganggap dirinya terlalu penting, padahal dia bukan siapa-siapa lagi. Oke, mungkin itu aja dari saya ya untuk ya sekelas sekedar intermezzo aja nih masalah Ahok. Ya kembali kita nggak bisa ngomong banyak karena perangkat kita masih bermasalah. Ya, jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan lah baru kita bisa mengudara dengan normal kembali. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan terus ya mendoakan keselamatan kita, mendoakan kesehatan kita, dan semoga teman-teman juga diberikan ya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terus menyuarakan kebenaran. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.